ambil dari studi banding, siapa saja sih yang dihubungi biar yang nanti digodok ini biar cepat dirampungkan? Ya, jadi studi banding ke Jakarta kemarin itu kita bertemu dengan 4 pihak. Yang pertama itu dari SKK Migas dalam rangka pendalaman, kemudian yang kedua dari teman-teman konsultan yang menyusun naskah akademik rancangan peraturan daerah. Yang berikut juga kita bertemu dengan PT Hulu Migas Jabar. Nah, PT Hulu Migas Jabar ini salah satu-satunya BUMD pertama di Indonesia yang mengelola PI 10%. Jadi Pansus 2 kemarin kita banyak belajar juga di teman-teman di PT Migas Hulu Jabar. Yang berikut juga kita bertemu dengan Sekolah Teknik Petrotekno. Nah, Petrotekno ini dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia kita dalam hal bisnis servis kita di daerah. Karena kita tahu bahwa pengalaman pengelolaan BUMD dan pengelolaan BUMD di daerah kita, ada perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi Indonesia secara nasional dan di Maluku itu biasanya yang terjadi adalah anak-anak daerah kita itu cenderung menjadi penonton, tidak diperdayakan dalam hal tenaga kerja. Jadi studi banding kemarin juga kita sempat bertemu dengan teman-teman Petrotekno. Nah, ini sementara pemerintah daerah melakukan penjajakan kerjasama dengan Petrotekno, dan tentu dari hasil studi banding itu kita dari DPRD terutama di Pansus 2 akan mendorong pemerintah daerah agar cepat melakukan kontrak kerjasama dengan Petrotekno sehingga lebih dini menyiapkan sumber daya manusia kita di daerah, sehingga ketika Blok Masela ini beroperasi, kita sudah punya tenaga-tenaga kerja lokal yang siap. Itu dari sisi sumber daya manusia memang perlu kita siapkan sejak dini. Itu. Pak Ali, ini kan rencananya besok ini kan akan ada rapat evaluasi dengan pimpinan DPRD. Yang akan disampaikan nanti, apa mungkin terkait pertemuan atau mungkin ada yang tambahan yang nanti disampaikan dalam evaluasi besok? Iya, tentu ada banyak hal yang kita dapatkan selama studi banding kita, dan itu akan kita sampaikan ke pimpinan di DPRD, dan kemudian kita evaluasi dalam pembahasan-pembahasan pansus selanjutnya. Apakah ada pasal-pasal atau bab-bab yang kita rubah atau kita tambahkan, salah satunya seperti modal dasar yang 25 miliar itu. Kalau misalnya modal dasar 100 miliar itu yang kemudian dalam penyertaan modalnya kita ambil 25%, jadi 25 miliar itu kalau dianggap dengan situasi kondisi daerah kita di masa pandemi dan kebutuhan keuangan daerah kita yang lagi kita butuhkan, maka bisa jadi kita usulkan untuk ada perubahan di sana. Kali ini kan sudah ketemu dengan beberapa stakeholder di Jakarta, tentu sudah punya banyak pegangan sebagai acuan untuk bagaimana merampungkan. Apalagi yang akan dilakukan pansus nanti sesudah studi banding? Iya, jadi dalam tahapan pembahasan sebuah rancangan peraturan daerah sampai akhirnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah, ada tahapan yang harus kita lalui. Jadi setelah studi banding selesai, tentu ke depan kita masih melakukan uji publik. Dan uji publik itu penting karena dalam rangka bagaimana menyerap aspirasi dan masukan daripada komponen masyarakat di Maluku, agar supaya rancangan peraturan daerah ini ketika ditetapkan benar-benar mengakomodasi kepentingan masyarakat kita di daerah. Yang kedua, tentu juga masyarakat konsultasi dan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Nah, setelah selesai baru kita melakukan rapat untuk melakukan finalisasi terhadap rancangan peraturan daerah sebelum kita bawa ke paripurna untuk kita tetapkan menjadi peraturan daerah. Baik, Pak Ali, ini masih menyimpulkan kira-kira target waktunya bisa rampung ini kapan nih Pak Ali? Iya, jadi memang karena deadline waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu hanya 1 tahun. Sejak tanggal 20 Desember 2019. Jadi kita masih punya beberapa bulan ke depan. Makanya ini kita anggap sangat mendesak untuk cepat kita selesaikan. Karena itu adalah satu-satunya syarat bagaimana pemerintah Provinsi Maluku bisa mengelola PI 10% yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Kalau tanpa BUMD ini maka belum tentu kita tidak akan bisa mendapatkan PI 10%. Oleh karena itu dengan range waktu yang sudah tinggal sedikit, target kita adalah paling lambat itu sesuai dengan jadwal yang sudah kita atur, tanggal 5 Agustus itu sudah rancangan peraturan daerah sudah harus kita tetapkan. Karena setelah itu masih ada beberapa tahapan sebelum nanti itu difinalkan oleh pemerintah pusat dalam rangka memberikan
partisipasi interest atau PI 10% kepada Provinsi Maluku. Baik sekali, tentu publik Maluku memberi dukungan tentu biar pembahasan ini tetap berjalan mulus ya Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Ali atas waktunya dan Eni dan juga studio dan juga pemirsa. Memang untuk pembahasan Ranperda, pembentukan Perseroda Maluku Energi Abadi yang akan mengelola migas abadi blok masalah ini di tengah pandemi ini memang harus tetap dilakukan oleh DPRD Maluku agar Ranperda ini bisa dirampungkan sebagai perda dalam waktu yang relatif lebih cepat. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya kembali ke Eni dan Sony di studio. Baik ya, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati.